warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, mari kita awali, kita buka ta'lim kita di Sabtu sore hari ini dengan sama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Hadirin dan hadirah yang dirahmati Allah, saya memohon rahmat, barakah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita dengarkan sejenak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh ananda kita, yang akan membacakan untuk kita beberapa ayat dari surat Thaha. Kita dengarkan sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Biwasilati hadhihi surah, Allah karuniakan untuk kita cahaya di hati yang membuat kita selalu
menemukan dan merasakan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala amat sangat menyayangi dan mengasihi kita semua, dan selalu menginginkan kebaikan untuk kita, kebaikan dari diri kita. Dan mudah-mudahan semua kebaikan itu akan mengantarkan kita semua mulia di dunia, mulia pula di akhirat nanti. Mudah-mudahan pula ayat suci Al-Quran yang kita dengarkan dari lisan siapapun akan membuat kita semakin memahami apa yang menjadi kehendak jiwa, terutama kehendak jiwa kita untuk pulang. Dan mudah-mudahan pula kita tidak hanya sekedar memahami, tetapi betul-betul kita selalu berusaha berikhtiar untuk mengajak jiwa kita pulang. Bahkan tidak hanya sekedar mengajak, tetapi juga mengantarkan dia pulang. Karena sesungguhnya lah sebaik-baik manusia adalah manusia yang tahu akan kehendak jiwanya untuk pulang, dan tidak hanya sekedar tahu, tetapi betul-betul berusaha untuk mengantar sampai ke gerbang tujuan kepulangan dari jiwa, yang itu tiada lain adalah kembali ke asal, kembali ke akhirat, kembali keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itulah kita semua di setiap sore Sabtu seperti ini, Sabtu sore ini, bertemu berbincang untuk gimana caranya agar kita bisa memahami kehendak jiwa ini. Salah satunya yang perlu kita jawab adalah kemanakah jiwa kita ingin pulang? Kemanakah jiwa kita ingin pulang? Itu juga penting. Sebab apalah artinya kita tahu jiwa ingin pulang, tapi kita tidak tahu dia ingin pulang kemana. Saya tahu anak kecil ini lihat gelagatnya, ingin pulang. Kita menemukan anak kecil di keramaian semisal, kelihatan kalau dia ingin pulang. Dari ucapannya sambil menangis itu juga nampak. Pulang. Kita tahu ini anak kecil pengen pulang. Kemudian kita ajak dia pulang, asal kita ajak. Kira-kira akan memenuhi apa yang diinginkan oleh anak kecil tadi nggak Bapak Ibu dan teman-teman? Kok saya dibawa ke sini, saya pengen pulang. Nah, karena itu bagian dari memahami kehendak jiwa untuk pulang adalah tahu kemanakah jiwa kita ingin pulang. Nah, tentang kepulangan jiwa itu sebenarnya pilihannya tidak banyak, cuma dua. Iya, cuma dua. Nah, tapi dari dua ini saja banyak manusia yang keliru. Iya, keliru di dalam mengantarkan jiwa pada saat dia pulang. Apa dua pilihan itu? Ini tempat pulangnya jiwa. Ada dua pilihan. Iya, ke kanan. Di sana surga nanti. Tapi mungkin pula diajak ke kiri. Kalau diajak ke kiri, ya neraka yang menunggu. Ini dua pilihan tempat pulangnya jiwa. Allah menyebutnya fa'innal jahima hiyal ma'wa, dan ada fa'innal jannata hiyal ma'wa. Salah satunya yang Allah sebutkan di surat An-Nazi'at. Jadi ada
neraka, ada surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara dua pilihan ini, sesungguhnya lah jiwa kita itu inginnya pulang kemana, Bapak Ibu? Tentu jiwa ingin pulang ke surga. Ya, jiwa kita menginginkan pulang ke surga. Itu yang diinginkan oleh jiwa. Tetapi banyak di antara manusia yang tidak memahami tempat pulangnya jiwa bernama surga ini. Bahkan mereka sengaja mengantarkan jiwa menuju ke tempat kembali yang lain, yaitu neraka. Ya, karena penentu apakah tempat pulangnya jiwa itu surga atau neraka adalah kita. Kita yang saat ini sedang dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jiwa. Meskipun jiwa itu tidak lebih dari kita juga. Sehingga kalaulah orang pada akhirnya kemudian mengantarkan jiwa itu ke neraka, yang merasakan susahnya adalah dia sendiri. Demikian halnya ketika kita mengantarkan jiwa ke surga, yang merasakan nikmatnya adalah kita sendiri. Karena jiwa di sini bukan jiwa siapa-siapa, tetapi jiwa kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan kemana kita sedang mengantarkan jiwa kita, sedang mengantarkan jiwa ke surga atau ke neraka, rasanya kita harus menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, apakah saat ini apa kita telah dan sedang mengantarkan jiwa ke tempat pulang yang diinginkannya? Iya, telah dan sedang. Kalau telah dan sedang otomatis akan. Tetapi paling kurang yang sudah dan yang sedang ini, apakah kita betul-betul telah dan sedang mengantarkan jiwa ke tempat pulang yang diinginkannya? Tentu kita akan menjawab, ya kalau sedang, iya. Sekarang ini saya sedang mengantarkan jiwa saya pulang ke tempat pulang yang diinginkannya. Dengan kita dudukkan raga kita di tempat ini sebenarnya kita sedang mengantarkan jiwa ke tempat pulang yang diinginkannya. Cuma masalahnya waktu itu tidak hanya dengan sedang. Kalau sedang iya, tapi bagaimana dengan telah? Berarti yang sudah-sudah. Ya, lagi-lagi contohnya ini mudah-mudahan saya tidak mengatakan bosan, tapi saya mengatakan semoga Allah semakin menguatkan. Kalau kita duduk menyimak pertandingan sepak bola, itu berarti kita sedang mengantarkan jiwa kemana? Kemana Bapak Ibu? Yang nggak ke surga, nggak ke neraka, nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Pilihannya cuma dua. Kalau nggak surga, ya neraka. Berarti kalau neraka enggak, ya berarti sedang mengantarkan ke surga. Kalau surga enggak, ya berarti neraka. Tidak, dua-duanya nggak mungkin. Sebagaimana dua-duanya juga nggak mungkin. Ya, betapa banyak orang-orang yang telah mengantarkan jiwanya ke tempat pulang yang tidak diinginkannya. Ya, ke tempat pulang yang tidak diinginkannya. Wah, jangankan apa istilahnya, pilihannya surga atau neraka. Saya pernah mengalami minta diantar oleh kereta api. Minta diantar oleh kereta api pulang ke kampung saya di Cirebon. Saya sesuai dengan rencana, dan ini stasiun terdekat dari kampung saya.
Dan dulu memang subhanallah, saya kalau pulang ke Cirebon itu 3.000 rupiah itu sudah sampai rumah. Tahun 85 sampai tahun 89, 3.000 rupiah bisa sampai dari Jogja ke Cirebon. Ya, tapi syaratnya naik kereta api. Ongkos kereta apinya 2.500. Nanti saya turun di stasiun Arjawinangun. Dan dari stasiun Arjawinangun masih 6 kilo ke tempat saya. Nah, uang 500 cukup untuk ongkos, bahkan lebih karena mobil waktu itu 300. Nah, tapi entah kenapa saya diturunkan oleh kondektur, kondektur disuruh turun. Saya pikir memang sudah stasiun yang saya tuju. Begitu keretanya jalan, saya baru sadar kok stasiun Bango 2. Itu berarti untuk sampai stasiun Arjawinangun masih butuh 7 kilo. Tapi ini saya uang sisanya tinggal 500. Itu sudah membuat saya bingung. Gimana caranya dengan uang 500 saya bisa sampai ke rumah? Ya Allah, karena kalau sudah merenung, seandainya kita tidak mengantarkan jiwa ke tempat pulang yang diinginkannya, seperti apa kesusahan, bahkan penderitaan yang akan dirasakan oleh jiwa. Karena itu soal mengantarkan jiwa ke tempat pulang yang diinginkannya bukan urusan yang sederhana. Bukan. Kita mengantarkan jiwa ke tempat pulang yang diinginkannya itu berjalan bersama waktu. Berjalan bersama waktu. Artinya 24 jam sehari itu harus sepenuhnya digunakan untuk mengantarkan jiwa pulang ke tempat yang diinginkannya. Sehingga kalau seandainya ada orang yang mengurangi 1,5 jam saya pakai nonton sinetron dulu, iya kan, saya tetap mengantarkan jiwa berarti 22,5 jam sehari. Karena 1,5 jamnya dipakai buat senang-senang. Itu bisa jadi membuat jiwa tidak sampai pada tujuannya. Bisa jadi waktu yang ada menjadi tidak cukup untuk mengantarkan jiwa sekali lagi sampai ke tempat pulang yang diinginkannya. Pertanyaan ini harus kita jawab. Lantas dari mana saya tahu bahwa saya saat ini telah dan sedang mengantarkan jiwa ke tempat pulang yang diinginkannya? Itu bergantung pada keadaan kita saat ini. Ada satu pertanyaan lagi untuk kita Bapak Ibu. Kita yang sekarang ini masih diberi kesempatan hidup di alam dunia. Ya, pertanyaannya adalah gini. Sudahkah kita memesan satu tempat di surga untuk jiwa? Sudah atau belum Bapak Ibu? Dengarkan pesan, ingat aja belum. Kepikiran juga belum. Padahal ini untuk urusan kepulangan. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang berangkat ke tanah suci, ya, tetapi dia tidak memesan tempat di sana. Ya, atau nggak usah ke tanah suci, ya, ke Jakarta untuk keperluan 5 hari. Tetapi waktu masih di Jogja nggak memesan tempat di sana selama tinggal 5 hari. Ya, tidak memesan tempat. Begitu sampai ke Jakarta, betul-betul nggak ada lagi tempat. Semua penuh. Maka kira-kira apa yang terjadi dengan orang ini 5 hari di Jakarta? Jadi apa Bapak Ibu? Gelandangan. Karena dia nggak dapat tempat. Iya, untung cuma 5 hari.
Sekarang kalau seandainya lupa memesan tempat di surga, baru ingat ketika sudah sampai di sana. Iya, padahal dia tidak pesan, padahal surga dalam tanda kutip hanya akan bisa dimasuki oleh orang-orang yang sudah merancangnya sejak dia hidup di dunia. Salah satunya adalah dengan dia memesan. Apa yang terjadi ketika sampai di akhirat? Jadi gelandang. Kita bisa bayangkan di akhirat jadi gelandangan selama berapa lama? Dalam waktu yang panjang, dalam waktu yang tidak sebentar. Ya, sudahkah kita memesan satu tempat di surga untuk jiwa? Kalau harus pesan dulu, dan memang harus pesan dulu, ya, harusnya dalam tanda kutip yang memesan di sini. Terus gimana caranya kita pesan satu tempat, iya, untuk jiwa kita di surga nanti? Iya, gimana cara pesannya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, iya, pernah menyampaikan kepada kita yang kalau kita rumuskan ini semacam cara kita memesan tempat di surga. Jadi ketika kita bisa mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak langkah memesan tempat di surga bagi jiwa kita berdasarkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini satu langkah tersendiri. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini langkah yang kedua. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan kemudian diakhiri wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan pasrah kepada Allah. Ini langkah-langkah memesan satu tempat di surga. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi pastikan kita sudah memesan satu tempat. Iya, pastikan. Memang akan ada orang-orang yang pada akhirnya diberi kewenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memesan tidak hanya satu tempat, tapi banyak tempat. Bisa 2, 3, 4, bahkan lebih. Terus tempat yang banyak itu untuk siapa? Terserah untuk siapa yang dia inginkan. Akan ada orang-orang seperti itu meskipun jumlahnya tidak banyak. Ya Allah, kalau seandainya kita diberi kesempatan mendapatkan jatah lebih dari satu, kira-kira kalau jatah kita 3, 2 sisanya untuk siapa Bapak Ibu? Tentu sebagai anak yang baik, ya, untuk ayah dan ibunya. Itu yang dalam bahasa akidah disebut orang-orang yang diberi kesempatan bisa memberi syafaat. Ya, bisa memberi syafaat. Dan yang pasti bisa memberi syafaat itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bisa memberikan syafaat untuk umat beliau yang beliau inginkan, yang beliau kehendaki. Kita paling kurang ya satu tempat untuk diri kita sendiri. Pastikan itu sudah kita lakukan. Pemesanan itu dengan cara kita mengamalkan ayat ini. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu. Iya, kita harus menjadi orang yang beriman. Iya, menjadi orang yang beriman. Kalau
Kalau memang syaratnya harus menjadi orang yang beriman, ya kita penuhi syaratnya. Bagi semisal ya, kita tertarik dengan satu coupling di dunia ini, sangat tertarik sekali dengan satu coupling, tetapi coupling itu hanya diperuntukkan bagi anggota sebuah majelis ta'lim tertentu, tidak bisa untuk di luar itu. Maka apa yang kita lakukan? Agar kita bisa punya coupling di komplek perumahan itu, ya kita kemudian bergabung dalam majelis ta'lim itu. Iya, kalau memang harus daftarlah kita. Nah, Allah mensyaratkan bahwa hanya orang-orang yang beriman sajalah yang bisa memesan satu tempat di surga. Berarti kalau begitu pastikan kita menjadi bagian dari orang yang beriman. Oh, kalau soal iman sudah. Iya, soal iman sudah. Saya sudah beriman. Pertanyaannya, betulkah? Sebab kalau cuma ngaku, semua orang bisa. Tapi apakah kemudian nama kita ada tercantum, itu yang harus dipastikan. Sebab apalah artinya saya merasa saya sudah gabung kok dengan majelis ta'lim itu. Saya sudah gabung, buktinya saya ngaji rutin. Iya, saya sudah ngaji rutin di situ, berarti saya menjadi bagian dari majelis ta'lim. Itu belum tentu. Harus dipastikan bahwa nama kita ada di situ. Sebab kalau seandainya kemudian kita ngambil coupling, oh iya, ibu menjadi bagian dari majelis ta'lim ini. Iya, saya selalu hadir, selalu datang. Oh iya, nomor anggotanya berapa? Loh, kalau itu saya nggak punya. Oh, kalau nggak punya berarti ibu bukan termasuk anggota majelis ta'lim ini. Nggak bisa ngambil coupling. Nah, maka demikian pula halnya, banyak orang yang mengaku dirinya beriman, tetapi ternyata dalam daftar nama orang-orang yang beriman nggak masuk. Itu tidak sedikit. Iya, tidak sedikit. Orang munafik itu mengaku beriman nggak, Bapak Ibu? Mengaku. Tapi kalau seandainya orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau dibuka buku besar, daftar orang-orang beriman sedunia dari dulu sampai sekarang, kira-kira nama itu ada nggak? Ada nggak? Abdullah banyak itu. Abdullah. Tapi bin Salul nggak ada. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang tidak boleh terjadi. Terus gimana caranya? Saya memastikan bahwa saya betul-betul orang yang beriman. Iya, orang yang beriman, di mana iman saya itu diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman kita adalah kepada Allah. Berarti iman kita harus diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iman yang diakui oleh Allah itu iman yang bagaimana? Maka kita lihat pengertian iman. Secara bahasa, iman artinya percaya. Iya, iman itu artinya percaya. Iya, ini kita mengulang logika yang mudah-mudahan sekali lagi Allah kuatkan kita dengan logika ini untuk menguatkan iman kita. Bagaimana perasaan kita berada di ruangan ini, Bapak Ibu? Ada nggak yang cemas, khawatir, takut, yang dipenuhi dengan jangan-jangan? Bukan jangan-jangan pengajiannya kelamaan, jangan ya. Itu juga belum tentu, pengajiannya belum selesai. Ada nggak yang khawatir, takut, cemas? Nggak ada. Kalau saya lihat wajahnya ini kan wajah tenang semua ini. Padahal Bapak Ibu, tahukah kita di atas kita ada apa? Ada sel, ada kayu, ada besi, semuanya kan di atas. Iya, ada yang persis di atasnya ada kipas angin. Yang jikalau, ini cuma jikalau, seandainya yang ada di atas ini roboh, menimpa, itu kira-kira gimana Bapak? Kita sebut lumayan saja, lumayan. Dan kemungkinan roboh itu ada nggak Bapak Ibu? Ada. Tapi kenapa kita tidak takut?
Kenapa kita tidak khawatir? Kenapa kita tetap tenang? Jawabannya, karena saya percaya bangunan ini kuat. Jawabannya adalah saya percaya bangunan ini kuat. Kalau kuat, apa yang harus saya khawatirkan? Itulah pengertian percaya. Kalau betul kita percaya kepada Allah, sebab banyak orang yang beriman kepada Allah tapi nggak percaya sama Allah. Kalau betul kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini yang kemudian nanti akan terbukti. Menyerahkan pikiran dan perasaan kita sepenuhnya kepada Allah, hanya kepada Allah. Hanya Allah yang bisa mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Selain Allah, tidak. Itu bukti bahwa kita telah beriman kepada Allah. Yang insya Allah, iman seperti ini adalah iman yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita cek sama-sama diri kita. Pernah sedih Bapak Ibu? Sedih itu berarti perasaan. Umumnya atau biasanya kita sedih itu karena sebab apa? Sebab uangnya sedikit. Betul Bapak Ibu teman-teman. Kalau lihat dompet kalau uangnya sedikit itu sedih. Sedih. Nggak apa-apa. Iya. Emang boleh kok. Iya. Nggak punya uang sedih itu boleh, siapa yang melarang? Cuma masalahnya sekarang, kalau seandainya tadi malam kita tidak tahajud, iya, bangun kok sudah subuh. Karenakah kita sedih? Iya, sedih juga. Baik, kalau sedih sekarang bandingkan antara sedih semalam tidak tahajud dengan sedih uang hilang. Itu lebih nyata yang mana kesedihannya? Uang. Ya, kalau begitu dia imannya sama siapa? Sama uang. Karena perasaannya mudah dipengaruhi oleh uang. Padahal kalau tidak tahajud, itu berarti antara kita dengan Allah. Ini persoalan yang serius Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada pengakuan pada diri kita, ya Allah, kalau begitu selama ini ternyata saya iman kepadamu, tapi saya lebih percaya kepada selainmu. Saya lebih percaya kepada uang daripada kepadamu. Buktinya nggak punya uang susah. Iya, di pagi sholat subuh nggak jamaah, biasa. Kalaupun sedih tidak mengalahkan sedihnya kita kehilangan uang. Ini bagian dari kita introspeksi. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi, hanya orang-orang yang beriman dengan kualitas iman seperti inilah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pesan. Itu baru pesannya. Ya, baru syarat untuk boleh pesan dengan iman. Nanti kalau begitu, kita harus memperbaiki kualitas iman kita sampai kemudian betul-betul pikiran dan perasaan kita itu hanya bisa dipengaruhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihina orang itu sakit nggak Bapak Ibu? Sakit. Tetapi ketika Allah mengatakan wa la'natullahi 'alal kadhibin, dan laknat Allah itu akan menimpa orang-orang yang berdusta. Saya tahu, saya orang yang suka berdusta. Allah mengatakan bahwa Allah akan memberikan laknat kepada orang-orang yang berdusta. Bagaimana perasaan kita? Biasa-biasa saja. Padahal dihina orang, wah, gak karuan itu hatinya. Berarti kalau begitu, dia iman kepada Allah, tapi percayanya masih kepada selain Allah.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang pertama, iman. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh tentang iman ini. Tetapi sekali lagi, syarat pertama agar kita diperbolehkan untuk pesan adalah iman dulu. Kita masuk dalam daftar orang-orang yang beriman, daftar yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan daftar yang dibuat oleh petugas kantor catatan sipil. Iya, ini agamanya Islam gitu. Wah, nama saya ada, oh pasti Islam kan. Ya, tetapi ya itu juga perlu, itu juga bagian dari kemestian. Tetapi yang lebih penting lagi sekali lagi adalah kita harus memastikan bahwa nama kita masuk dalam daftar orang-orang beriman yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru syarat boleh pesan. Nah, kalau sudah boleh pesan, berarti kemudian mengurus. Sebab apa artinya boleh pesan tetapi nggak diurus? Sudah masuk dalam anggota majelis ta'lim untuk bisa pesan kapling di sebuah komplek perumahan, sudah tercatat namanya di situ, tapi habis itu nggak ngurus. Kira-kira dapat nggak kapling itu Bapak Ibu? Ya enggak. Karena setelah itu ada syarat, ya pemesanannya itu memang harus diurus. Nah, bagaimana kita mengurus pemesanan tempat kapling di surga nanti? Lanjutan ayatnya mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini berarti yang kedua, kita harus takwa Allah haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa pengertian takwa Allah haqqa tuqatih? Ya, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, realnya, dan ini bagian dari cara kita mengurus untuk mendapatkan satu tempat di surga untuk jiwa kita, adalah dengan tunduk dan patuh kepada Allah karena cinta kepadanya. Iya, tunduk dan patuh kepada Allah karena cinta kepadanya. Itu berarti kita sudah mewujudkan ittaqullaha haqqa tuqatih. Tunduk dan patuh. Ini berarti bicara soal perintah dan larangan. Kalau tunduk, iya, dan patuh itu berarti tunduk pada perintah dan larangan Allah. Tunduk pada perintah berarti menjalankan perintah. Ya, tunduk pada larangan berarti meninggalkan larangan, di mana kita melakukan perintah dan meninggalkan larangan itu semata-mata karena cinta kita kepada Allah. Sehingga tidak ada alasan lain dari semua ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah kecuali inilah bukti saya, bukti cinta saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lain tidak. Apa yang disebutkan oleh Nabi sebagai satu contoh pada kasus puasa. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Berpuasa karena iman dan mengharapkan ridha Allah. Dan inti iman adalah cinta. Ya, sehingga takwa Allah ini memang sebenarnya adalah realisasi dari iman, realisasi dari percayanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diwujudkan dengan takwa Allah. Bapak, kenapa Bapak kok mau ngaji? Di mana rumah Bapak? Rumah saya di Kalasan. Sejauh itu Bapak mau datang ke sini? Apa yang mendorong Bapak untuk datang ke sini? Ya, inilah ketundukan saya kepada Allah. Saya punya kewajiban untuk mencari ilmu, karena mencari ilmu itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Terus kenapa Bapak penuhi? Ibu penuhi ya, perintah Allah dan Rasulnya itu. Tidak ada jawaban yang lain. Yang saya harapkan, mudah-mudahan ini menjadi bukti cinta saya kepada Allah. Lain tidak. Itu berarti takwa Allah haqqa tuqatih. Jadi tidak kemudian kok rajin amat sih datang ke majelis ilmu ini,
Iya ya, soalnya sanaknya selalu enak. Nah, kalau itu bukan ittaqullaha haqqa tuqatih, bukan. Iya, bukan. Ibu, kok pakai jilbab? Iyalah, wong saya mau ngaji. Masa ngaji gundulan aja? Apa kata dunia? Kata ibu, itu berarti dia pakai kerudung, iya, tidak didorong oleh cinta. Dan insya Allah itu tidak akan dilakukan oleh orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pakai kerudung, habis saya udah haji, gimana? Udah haji kok nggak pakai kerudung, kan malu-maluin. Itu berarti belum didorong oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, kamu kan ditawari jadi pacarnya dia, kok kamu menolak? Ya, karena saya lebih mencintai Allah daripada dia. Itu yang akan diakui oleh Allah sebagai takwa kepadanya. Karena saya lebih mencintai Allah daripada dia. Bagi saya Allah adalah segala-galanya. Saya tidak ingin mengotori cinta saya kepada Allah dengan perilaku-perilaku yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok puasa? Iya, soalnya bekalnya menipis ya. Kalau nggak puasa gawat saya nanti bisa mati kelaparan. Memang dia puasa itu takwa, tetapi bukan haqqa tuqatih. Iya, karena perintahnya ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi tidak hanya sekedar takwa, haqqa tuqatihnya diwujudkan bahwa saya melakukan semuanya itu karena cinta. Kenapa puasa? Saya tidak punya cara lain untuk mengekspresikan rasa cinta saya kepada Allah kecuali dengan puasa. Bukti bahwa dia puasa karena cinta apa? Semakin lapar semakin nikmat. Itu tanda puasanya karena cinta. Dan Bapak Ibu, apapun intinya kemudian kita lakukan karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berarti kita sedang mengurus pemesanan. Ibarat kita pengen punya coupling di sebuah komplek perumahan, sudah kita urus. Iya. Dan kalau seandainya panitia kemudian atau perusahaan pengelola mengatakan, wah Bapak Ibu kalau pengen dapat coupling di komplek ini yang pengen banyak sekali Pak. Ya, kalau Bapak Ibu pengen dapat, berarti harus pesan sekarang dan minimal 80%, bahkan dia bilang 100% lunas. Iya, kalau 100% lunas, insya Allah kalau perumahan ini jadi, Bapak dapat, Ibu dapat. Tapi kalau 90% belum tentu. Iya, nanti Bapak Ibu akan digeser oleh yang 100%. Kira-kira kalau uangnya ada, dibayar nggak Bapak Ibu? Dibayar. Meskipun kata pengelola, ini rumahnya jadi ya sekitar setengah bulan lagi. Kita akan bayar penuh nggak Bapak Ibu? Iya. Sebab kalau tidak bayar penuh, bisa gagal dapat perumahan di komplek itu. Padahal saya sangat menginginkannya, sangat cocok. Dengan masjid dekat, dengan kantor dekat, dengan sekolah anak-anak dekat, dan sudah cocok ya. Iya, berani bayar penuh meskipun komplek perumahan itu akan jadi 6 bulan lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita sudah takwa Allah, itu tandanya memang kita sudah mengurus dan membayar. Dan biasanya kalau sudah membayar, yang dibutuhkan apa Bapak Ibu? Tanda bukti. Iya, tanda bukti. Itu pasti kita akan dikasih tanda bukti. Sehingga 6 bulan kalau rumah itu jadi, kita tinggal datang dan tunjukkan tanda bukti itu, kita akan dapat satu rumah di situ. Maka demikian pula
pesan tempat di surga harus punya tanda bukti. Yang tanda bukti ini harus dibawa sampai mati, dibawa pada saat kita mati, harus dibawa. Apa tanda bukti itu? Iya, Allah menyebutnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan pasrah. Berarti pasrah dikala sakaratul maut. Pastikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebayangkan kita kalau seandainya kita mengalami sakaratul maut, kira-kira kita bisa pasrah nggak Bapak Ibu? Iya, kira-kira kita bisa pasrah nggak? Pengertian pasrah di kala sakaratul maut? Karena pesannya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan pasrah. Berarti pada saat kematian datang, pasrah itu betul-betul nyata adanya. Kepasrahan itu diwujudkan dalam 3 hal: tenang, ikhlas, dan ingat Allah. Tenang, ikhlas, dan ingat Allah. Waduh, tiga-tiganya sulit. Iya, tiga-tiganya sulit. Tenang. Iya, kebayangkan kita bisa tenang menghadapi sakaratul maut, Bapak Ibu. Ya, yang tahu tentu kita ya. Mudah-mudahan sih, tetapi ini bukan soal mudah-mudahan, tapi ini soal kepastian. Kalau baru insya Allah itu berarti belum pasti.